Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akna Balkis. Dengan rekan saya itu Vanessa Aulia Putri. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang laporan UAS Praktikum Machine Learning. Nah, dari praktikum ini, kami memiliki dataset yang berisi dari 8 variabel kategori dan 2 variabel numerik dan satu target variabel. Nah, dataset ini juga terdiri dari 10.000 baris dan 11 kolom setelah preprocessing. Nah, sebelum di preprocessing kami terdapat ada 14 kolom atau 14 variabel, tetapi tiganya dihapus. Nah, dataset ini juga bersih tanpa missing value. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menerapkan metode ANN dalam menyelesaikan masalah klasifikasi binar, yaitu memprediksi kemungkinan nasabah berhenti atau churn dari sebuah bank berdasarkan data profil mereka. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa dalam membandingkan arsitektur model serta menarik kesimpulan kritis terhadap efektivitas ANN dalam menangani data nyata. Kemudian di sini ada tahapan analisis. Tahapannya itu ada 10, yaitu yang pertama ada import library, kemudian yang kedua ada load dan overview dataset, yang ketiga ada descriptive dataset, yang keempat ada data preprocessing, kemudian yang kelima ada pemisahan fitur dan target, yang keenam ada standarisasi dan pembagian data, yang ketujuh pembangunan model ANN, yang ke-8 presentasi persamaan prediksi model, yang ke-9 evaluasi dan perbandingan model, dan yang ke-10 ada kesimpulan. Nah, yang pertama di sini ada import library. Nah, import library ini merupakan langkah awal dari praktikum untuk mempersiapkan pustaka yang dibutuhkan selama analisis. Nah, di sini kita ada menjalankan 9 eh, library. Nah, seluruh library ini berperan penting dalam proses persiapan data, pelatihan model, serta evaluasi performa model secara komprehensif. Kemudian yang kedua ada load dan overview dataset. Nah, dataset bank customers berfokus pada analisis perilaku nasabah untuk memprediksi kemungkinan churn atau berhenti menggunakan layanan bank. Dataset ini memuat informasi demografis dan hubungan pelanggan dengan bank, serta dapat digunakan untuk membangun model prediksi mengidentifikasi faktor penyebab churn dan membantu bank merancang strategi layanan dan pemasaran yang lebih efektif. Nah, bisa kita lihat di sini kita memakai eh, sintaksnya ada data head, yaitu hanya menampilkan 5 baris saja dari 10.000 baris yang ada. Dan di sini juga masih ada 14 kolom atau 14 variabel, karena sebelum di preprocessing ada 14 variabel. Kemudian deskriptif dataset. Nah, dataset ini terdiri dari 10.000 baris dan 14 kolom dengan 3 tipe data, yaitu ada integer, float, dan objek. Nah, kolom kategorikal berupa surname, geografi, dan gender, sementara sisanya yaitu numerik. Pada dataset ini memiliki data on null yang artinya tidak terdapat missing value. Nah, kolom target pada dataset ini adalah excited yang bersifat binar, dengan satu menunjukkan nasabah keluar dan nol tetap menjadi nasabah. Kemudian tahap berikutnya ada data preprocessing. Nah, dilakukannya penghapusan pada variabel row number, customer, dan surname karena tidak berkontribusi signifikan terhadap model NN. Nah, pertama kan variabel kita ada 14 variabel. Kemudian 3 variabel yang tidak berkontribusi signifikan terhadap model NN itu dihapus, yaitu ada variabel row number, customer, dan juga surname. Kemudian, nah di sini setelah hasil data info menunjukkan bahwa dataset sekarang terdiri dari 11 variabel atau 11 kolom dan tetap 10.000 entry. Dengan semua nilai sudah non-nul, bisa dilihat di sini sudah non-nul semua dan bertipe numerik. Hal ini juga menandakan bahwa dataset telah dilakukan cleaning data dan dapat lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemisahan data. Kemudian tahap berikutnya ada pemisahan fitur dan target. Nah, data dibagi menjadi dua fitur, yaitu ada X dan target. Ada fitur X dan target, yaitu Y. Dengan X mencakup semua variabel kecuali excited dan Y adalah excited.
Nah, hasil pengecekan menunjukkan semua fitur bertipe numerik, sehingga data siap digunakan dalam model ANN. Kemudian tahap berikutnya ada standarisasi dan pembagian data. Nah, fitur numerik distandarisasi menggunakan standar scalar data agar memiliki skala seragam, yaitu min sama dengan 0 dan std sama dengan 1. Data kemudian dibagi dengan train test split, yaitu 70% pelatihan dan 30% pengujian, yaitu hasilnya 70.000 data untuk pelatihan dan 3.000 data untuk pengujian. Nah, masing-masing dengan 10 fitur numerik. Kemudian tahap berikutnya itu pembangunan model ANN. Nah, di pembangunan model ANN ini terdapat 4 tahap juga. Yaitu ada yang pertama ada pembuatan lapisan model, yang kedua ada konfigurasi pelatihan model, yang ketiga ada tahap pelatihan dan evaluasi awal model, dan yang terakhir ada evaluasi performa model. Dan di sini kita ada membuat 2 model. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh Vanessa. Saya Vanessa Putri yang akan melanjutkan bagian penjelasan dari pembangunan model ANN. Oke, yang pertama itu ada model 1 dengan langkah awalnya yaitu pembuatan lapisan model. Nah, pada model awal atau model 1 ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu satu input layer dengan 8 neuron, satu hidden layer dengan 16 neuron, yang keduanya menggunakan fungsi aktivasi ReLU. ReLU itu adalah cara sederhana untuk membantu model belajar, yaitu dengan membiarkan angka positif tetap dan mengubah angka negatif menjadi 0, supaya proses belajar menjadi stabil dan lebih cepat. Serta terdapat satu output layer dengan satu neuron yang menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Sigmoid adalah fungsi yang mengubah angka menjadi nilai di antara 0 dan 1, sehingga cocok untuk memprediksi kemungkinan dalam kasus klasifikasi biner, yaitu memprediksi apakah nasabah keluar atau tetap pada bank. Model ANN ini cukup sederhana, namun mampu menangkap pola non-linear dari fitur yang telah melalui proses standarisasi. Oke, pada langkah kedua adalah konfigurasi pelatihan model. Model 1 ini menggunakan optimizer Adam dan loss function binary cross entropy untuk klasifikasi biner. Proses pelatihan dipantau dengan grafik learning curve yang menampilkan perubahan loss selama training dan validasi. Early stopping dengan patient sama dengan 5 diterapkan untuk menghentikan pelatihan jika validation loss tidak membaik, serta mengembalikan bobot terbaik. Early stopping juga dapat mencegah overfitting dan meningkatkan generasi model. Oke, langkah yang ketiga adalah tahap pelatihan dan evaluasi awal model. Model dilatih selama 100 epoch dengan batch size 64 dan validation splitnya adalah 20%. Menggunakan model 1 ANN dengan satu hidden layer dan output layer sigmoid. Early stopping diterapkan untuk menghentikan pelatihan jika validasi loss tidak membaik setelah 5 epoch. Hasilnya, trend loss dan validation loss menurun stabil, di mana trend loss pada epoch 0 yaitu 0,67 loss turun dan berhenti pada epoch 61 dengan 0,3 loss. Sedangkan untuk validation loss pada epoch 0 memiliki 0,56 loss dan kemudian turun dan berhenti pada epoch 61 dengan 0,35 loss. Pelatihan model ini memiliki akurasi 85,8% di data latih dan 85,9% di data validasi. Setelah itu, model akan diuji pada data uji dan menghasilkan prediksi yang siap digunakan untuk data baru. Oke, langkah keempat adalah evaluasi performa model. Model memprediksi kelas biner dari data uji dengan threshold 0,5. Kemudian hasil dari prediksi dievaluasi menggunakan confusion metric dan classification report. Berdasarkan hasil confusion metric, model berhasil mengklasifikasikan mayoritas nasabah yang tidak keluar dengan baik, atau biasa disebut dengan yang bagian true negatif. Namun banyak nasabah yang keluar tidak terdeteksi atau pada bagian false negatifnya. Classification report menunjukkan akurasi 86%, di mana precision untuk kelas 1 atau nasabah keluar 0,77, recall-nya adalah 0,47, dan F1 score-nya itu adalah 0,59. Hal ini menunjukkan meskipun akurat secara keseluruhan, model belum optimal dalam mendeteksi nasabah yang keluar. Oke, selanjutnya kita beralih pada model kedua, di mana langkah awalnya itu adalah pembuatan lapisan model. Sama seperti sebelumnya, model 2 dibangun menggunakan ANN dengan sequential model, yang terdiri dari 4 lapisan. Terdapat 2 hidden layer dengan 8 dan 16 dan juga tambahan 32 neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Fungsi ReLU ini untuk menangkap hubungan nonlinear. Juga terdapat output layer dengan 1 neuron yang menggunakan aktivasi sigmoid yang berguna untuk output biner. Penambahan lapisan tersembunyi ketiga yang pada sintaks dan 32 activation ReLU yang dapat meningkatkan kapasitas representasi model 2 ini.
Oke, langkah yang kedua adalah konfigurasi pelatihan model. Sama seperti model 1, model 2 ini menggunakan optimizer Adam dan loss function binary cross entropy untuk klasifikasi bidder. Proses pelatihan dipantau menggunakan grafik learning curve yang menampilkan perubahan loss selama training dan validasi. Early stopping dengan patient sama dengan 5 diterapkan untuk menghentikan pelatihan jika validation loss tidak membaik, serta mengembalikan bobot terbaik, mencegah overfitting, dan meningkatkan generalisasi model. Oke, langkah ketiga adalah tahap pelatihan dan evaluasi awal model. Di mana model 2 ini sama seperti sebelumnya dilatih menggunakan selama 100 epoch dengan batch size 64 dan validation splitnya adalah 20%. Grafik loss menunjukkan bahwa trend loss dan validation loss menurun stabil hingga sekitar epoch ke-15. Kemudian mulai mendatar dan convergen tanpa overfitting yang mencolok. Model berhenti pada epoch ke-38 dengan training loss 0,339 dan akurasi sebesar 86,21%. Sedangkan pada data validasi tercatat val loss-nya adalah 0,3485 dan val akurasinya adalah 85,64%. Hal tersebut menunjukkan performa yang seimbang antara data latih dan validasi. Setelah pelatihan, model diuji pada data uji, kemudian menghasilkan probabilitas yang telah diubah menjadi prediksi kelas 1 atau 0, berdasarkan ambang batas 0,5 dan siap digunakan untuk klasifikasi benar pada data uji. Oke, selanjutnya langkah terakhir, evaluasi performa model. Model 2 memprediksi probabilitas keluarnya nasabah menggunakan data uji, kemudian mengkonversi probabilitas tersebut menjadi nilai binar dengan threshold 0,5. Berdasarkan hasil conventional matrix, model cukup baik dalam mengklasifikasikan nasabah yang tidak keluar atau bagian true negatifnya, namun masih kesulitan dalam mendeteksi nasabah yang keluar, yaitu pada bagian false negatif. Classification report menunjukkan hasil akurasi adalah sebesar 87% dengan precision untuk kelas 1 atau nasabah keluar 0,80, recall 0,45, dan F1 score adalah 0,58. Meskipun terdapat peningkatan akurasi dibanding dengan model 1 sebelumnya, nilai recall yang rendah menunjukkan bahwa model 2 ini masih terbatas dalam mendeteksi nasabah yang keluar. Oke, selanjutnya bagian persentase persamaan prediksi model. Nah, pada sintak gambar tersebut digunakan untuk menghitung persentase kesamaan hasil prediksi antara model 1 dan juga model 2 terhadap data uji. Di mana kedua model ini menghasilkan probabilitas yang dikonversi menjadi kelas biner berdasarkan ambang batas 0,5. Dengan hasil percentage of identical prediction yaitu sebesar 96,80%, dapat disimpulkan bahwa kedua model ini memiliki kemiripan tinggi meskipun model 2 jauh lebih kompleks sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan lapisan tersembunyi pada ANNN tidak selalu memberikan perbedaan signifikan dalam hasil prediksi. Oke, selanjutnya adalah evaluasi dan perbandingan model. Hasil matrik evaluasi dari kedua model ANN ini menunjukkan bahwa model 1 memiliki loss 0,3399 dan akurasi sebesar 0,8580. Dengan convention matrik yang menunjukkan 2304 true negatif, 289 true positif, 85 false positif, dan 322 false negatif. Sementara itu pada model kedua, memiliki loss 0,3393 dan akurasi sebesar 0,8621. Dengan hasil conversion matrik yang menunjukkan 2319 true negatif, 278 true positif, 70 false positif, dan 333 false negatif. Secara keseluruhan, model 2 sedikit lebih unggul dalam akurasi dan keseimbangan klasifikasi pada conversion matrik dibandingkan model 1, meskipun keduanya menunjukkan performa yang serupa. Kemudian bagian kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan, proyek ini berhasil menerapkan dua model ANN untuk memprediksi churn nasabah bank atau nasabah yang keluar. Dengan model 1 mencapai akurasi sebesar 85,8% dan model 2 sedikit lebih baik, yaitu sebesar 86,2%. Meskipun kedua model ini menunjukkan hasil yang hampir identik dalam prediksi, yaitu sebesar 96,8%, kedua model ini memiliki kelemahan dalam mendeteksi nasabah yang keluar. Terbukti pada nilai recall yang rendah 0,47 untuk model 1 dan 0,45 untuk model 2. Kemudian pada bagian evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan kompleksitas pada model 2 tidak memberikan perbedaan signifikan pada performa. Oleh karena itu, pemilihan model terbaik sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi, kompleksitas model, dan juga aplikasinya dalam dunia nyata. Untuk meningkatkan deteksi churn nasabah atau nasabah yang keluar, solusi yang dapat dipertimbangkan termasuk penanganan ketidakseimbangan data, yaitu menggunakan teknik seperti oversampling atau undersampling, serta penyesuaian ambang batas prediksi atau threshold untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kelas minoritas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.